Tahukah kamu siapa penemu gaya gravitasi? Ya, Isaac Newton. Halo semua, salam jumpa kembali di channel kita ini. Semoga channel kita ini dapat bermanfaat demi peningkatan pengetahuan dan wawasan kita semua. Mari kita buka pikiran, buka hati, dan buka jendela ilmu. Materi kita kali ini yaitu mengenai pelajaran IPA yang mengambil topik gaya, energi, dan perubahannya. Mari kita simak. Nah, gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sementara gerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi suatu benda. Macam-macam gaya. Ada gaya gesek, artinya gaya yang terjadi akibat dua benda yang saling bergesekan. Gaya pegas terjadi karena benda memiliki sifat yang lentur. Nah, kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet ini ditimbulkan oleh medan magnet. Dan ada gaya listrik. Namun gaya listrik ini ada dua macam. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis ini timbul dari benda yang bermuatan listrik yang tidak mengalirkan arus listrik. Kemudian ada juga listrik dinamis, yaitu timbul dari benda yang bermuatan listrik yang mengalirkan arus listrik. Bagaimana sifat-sifat gaya? Nah, sifat-sifat gaya yang pertama itu dia dapat mengubah posisi benda. Kemudian dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah gerak benda. Nah, sedangkan penemu gaya gravitasi adalah Isaac Newton. Satuan gaya adalah Newton dan alat pengukur gaya disebut dinamometer. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah pesawat yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia yang terdiri dari benda-benda yang sederhana. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas. Yang kedua yaitu bidang miring. Ketiga, katrol. Dan yang keempat adalah roda berporos. Kita masuk bahas atau mengenai tuas. Tuas terdiri dari bagian-bagian yaitu yang pertama ada beban. Artinya benda pada pengungkit yang akan dipindahkan atau yang akan diangkat. Yang kedua ada kuasa. Kuasa merupakan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Yang ketiga yaitu tumpu. Tumpu disebut juga titik fulcrum. Nah, pada gambar jelas ya. Jenis-jenis tuas. Tuas golongan pertama yaitu apabila posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting, tang, martil, linggis, dan lain sebagainya. Kemudian ada tuas golongan kedua. Ini apabila posisi bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak pasir, pemecah biji, dan lain-lain. Sementara tuas golongan ketiga apabila posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya sapu, sekop, gunting kuku, hektar, dan lain-lain. Kemudian ada bidang miring, merupakan salah satu pesawat sederhana. Bidang miring fungsinya adalah agar usaha atau gaya yang dilakukan itu semakin kecil. Artinya usaha kita untuk melakukan sesuatu itu semakin kecil sehingga tidak menjadi berat. Contohnya jalan berkelok-kelok di dataran tinggi. Nah, jalan berkelok-kelok di dataran tinggi ini untuk mengurangi gaya kita. Misalnya
tangga. Apabila kita naik tangga itu jauh lebih susah dibandingkan kalau dibuat lantai yang landai hingga menuju ke puncak yang akan kita tuju. Kemudian ada juga baji, sekrup, mata pisau, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, pesawat sederhana yang ketiga itu katrol. Katrol, kita tahu, katrol ini untuk memudahkan pemindahan suatu benda dari bawah ke atas. Jenis-jenis katrol ada 3. Katrol tetap dipasang pada tempat tertentu dengan posisi tidak berubah. Contohnya saja timba air, lalu kerekan bendera, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada katrol bebas, yaitu dapat bergerak dan dapat dipindahkan. Contohnya alat memindahkan barang di perusahaan. Berikutnya ada katrol berganda, gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas, contohnya lift. Ada pula katrol berganda, katrol blok berganda maksud saya, yaitu tersusun dari beberapa roda katrol, contohnya alat untuk mengangkat benda-benda berat di pelabuhan laut. Nah, pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda dan poros atau roda berporos. Roda yang dihubungkan dengan sebuah poros dan dapat berputar bersama-sama. Contohnya roda atau ban sepeda, sepeda motor, dan mobil. Jungkat-jungkit merupakan tuas golongan pertama karena dia memiliki titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Nah, permainan ini merupakan papan yang dengan titik tumpu berada di bagian tengahnya. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting, titik tumpu, beban, dan kuasa. Gerak jungkat-jungkit ini dipengaruhi oleh yang pertama ada berat beban, berat kuasa, jarak beban ke titik tumpu, dan jarak kuasa ke titik tumpu. Jadi gerakannya dipengaruhi oleh itu. Semakin dekat titik tumpu dengan beban, maka kuasa yang dibutuhkan semakin kecil. Namun apabila jarak beban dengan titik tumpu itu semakin jauh, maka kuasa yang diberikan atau gaya yang diperlukan itu cukup besar. Itu dia ya. Saya ulangi, apabila jarak beban ke titik tumpu semakin dekat, maka gaya yang diperlukan kecil. Ya. Lalu apabila kebalikannya, jarak beban dengan titik tumpu itu sangat jauh, maka kuasa yang diperlukan itu besar. Perlu kita ketahui, pertama, benda mempunyai berat karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Saya ulangi, benda mempunyai berat karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Yang berikutnya, berat benda termasuk juga gaya. Ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu. Pembuatan ketapel menggunakan sifat-sifat karet yang lentur. Gaya yang bekerja pada traktor adalah gaya pegas. Gaya yang bekerja pada ketapel juga gaya pegas. Timbangan yang menggunakan gaya pegas adalah neraca pegas. Traktor pegas menggunakan gaya pegas. Kita masuk kepada energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda dalam melakukan kerja. Jenis-jenisnya ada energi kinetik atau yang disebut energi gerak, ada energi potensial disebut juga energi diam, ada energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan energi bunyi serta energi listrik. Yang pertama itu energi kinetik. Energi kinetik disebut juga energi gerak. Ingat, energi kinetik disebut juga energi gerak. Energi yang dimiliki batu yang terlontar itu disebut energi kinetik. Semua benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Apabila manusia atau kita sendiri jalan-jalan, berarti kita memiliki energi kinetik.
Contoh benda yang memiliki energi kinetik misalnya ada mobil yang melaju, orang yang berlari, bola yang melambung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian energi potensial merupakan energi diam. Energi potensial timbul karena dipengaruhi gaya gravitasi. Ingat, energi diam timbul itu karena dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Contoh energi potensial gravitasi: mangga di pohon, lampu yang bergantung di atap-atap rumah. Kemudian perubahan energi. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, solder, dispenser, rice cooker, dan lain-lain. Energi kimia dapat dirubah menjadi energi listrik, contohnya pada baterai dan aki. Energi kinetik menjadi energi panas, contohnya apabila kedua telapak tangan kita digosok-gosokkan, maka akan menghasilkan panas. Energi kinetik menjadi energi bunyi, misalnya saat kita bertepuk tangan, kita akan menggerakkan tangan kita, kemudian akan terjadilah energi bunyi. Energi potensial atau energi diam menjadi energi kinetik, contohnya mangga yang jatuh dari atas pohon. Energi listrik. Energi listrik memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau yang sering disebut proton, dan muatan negatif atau elektron. Benda dengan jumlah proton dan elektron yang sama ini disebut benda netral. Namun jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron, disebutlah itu benda bermuatan positif. Kebalikannya, jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton, maka disebutlah itu benda bermuatan negatif. Sumber-sumber energi listrik. Semua benda-benda yang dapat menghasilkan energi listrik, maka itu disebut sumber energi listrik. Contohnya, baterai, aki, dinamo, generator, sel surya atau panel surya, serta nuklir. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yakni energi yang dihasilkan baterai dan aki itu berasal dari energi kimia. Aki disebut juga elemen basah. Bagian-bagian baterai itu terdiri dari kutub positif, batang karbon, seng, dan kutub negatif. Bahan kimia penghantar listrik disebut elektrolit. Baterai disebut juga elemen kering. Larutan asam sulfat dalam aki ini berfungsi sebagai elektrolit. Sumber energi listrik paling mudah diperoleh adalah baterai. Sementara tegangan baterai biasa pada batu baterai yang sering kita pergunakan, misalnya untuk remote, untuk jam dinding, dan lain-lain, ini memiliki tegangan 1,5 volt atau 1,5 volt. Nah, kemudian ada perubahan energi listrik menjadi panas, contoh setrika, kompor, listrik dispenser, dan lain sebagainya. Energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya TV, radio, bel, telepon. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu. Energi listrik menjadi energi gerak, kipas angin, blender, bor, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu kita juga perlu untuk menghemat listrik. Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang. Yang pertama, matikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan. Misalnya, kita dari kamar mandi. Nah, setelah keluar dari kamar mandi, lampu kamar mandi sebaiknya dimatikan karena sudah selesai digunakan. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang berikutnya yaitu menggunakan penerangan yang secukupnya. Nah, kalau untuk belajar maka gunakanlah lampu meja belajar. Nggak perlu terlalu terang karena dapat merusak mata juga. Gunakan saja lampu yang 10 watt atau yang bahkan yang 3 watt juga sudah boleh, sehingga lebih hemat listrik. Nggak perlu kita menggunakan lampu yang 45 watt, yang sampai 80 watt. Itu sangat boros ya. Gunakan yang hemat. Misalnya, bila mana kita sering menggunakan AC pada malam hari, mungkin bisa diganti dengan kipas angin ya.
Kemudian gunakanlah lampu hemat energi. Ya, zaman dahulu lampu itu energi sangat boros tapi penerangannya tidak terlalu baik. Nah, namun sekarang lampu sudah banyak yang energi tidak terlalu banyak memakan energi, namun cahayanya cukup baik. Ya, lampu LED misalnya ya. Oke. Perlu kita ketahui kemudian arus listrik adalah pergerakan elektron di dalam rangkaian listrik tertutup. Ingat, arus listrik itu hanya terdapat pada rangkaian listrik tertutup. Elektrolit adalah zat yang dapat mengantar arus listrik. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saya ulangi, arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Generator adalah alat untuk mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Rangkaian listrik secara umum, secara garis besar, rangkaian listrik itu adalah ada dua jenis, yakni rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka, yang mana masing-masing artinya. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak ada ujung dan pangkalnya, jadi semua terhubung seperti rantai, tidak ada ujung dan tidak ada pangkal, semua terhubung. Itulah rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal, jadi ada nampak ujung atau pangkalnya. Misalnya apabila kita menggunakan saklar, ya, ketika kita cetekkan sekali dia akan terhubung semua, terjadilah rangkaian tertutup. Kita cetekkan sekali lagi, maka rangkaian tadi sudah tidak terhubung lagi dan ada bagian yang terbuka dalam saklar, hingga itu disebutlah rangkaian terbuka. Rangkaian listrik itu sendiri berdasarkan susunannya. Ya, rangkaian listrik berdasarkan susunannya ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama rangkaian seri, yaitu rangkaian yang disusun secara berurutan atau berderet. Nah, ini lihat lampu pada rangkaian ini disusun secara berderet. Bagian kanan jumpa kiri, kanan jumpa kiri. Demikian seterusnya. Rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun secara sejajar. Lihat, yang kanan jumpa kanan, yang kiri jumpa kiri. Lihat pada lampu ya, bagian kanan lampu yang paling atas akan ketemu bagian kanan lampu di bawahnya, dan begitu seterusnya. Rangkaian campuran adalah perpaduan rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi ada serangkaian seri dan ada rangkaian paralel yang terdapat dalam satu rangkaian. Itulah yang disebut dengan rangkaian campuran. Kita bisa lihat B dengan C itu rangkaian seri, lampu B dan C. Namun lampu B terhadap A atau lampu C terhadap A itu adalah rangkaian paralel. Jadi terjadi 2 rangkaian, paralel dan seri. Maka disebutlah itu rangkaian campuran. Hal-hal yang perlu kita ketahui, rangkaian yang digunakan di rumah-rumah itu adalah rangkaian paralel. Jadi di rumah kita itu lebih sering menggunakan rangkaian paralel. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengendalikan bagian mana rangkaian listrik itu yang akan kita aliri arus listrik atau yang akan kita hidupkan, misalnya dengan bantuan alat listrik yaitu saklar. Kemudian satuan arus listrik adalah ampere, sementara satuan tegangan adalah volt, serta satuan hambatan listrik adalah ohm. Satuan daya energi listrik adalah watt. Alat untuk mengukur tegangan adalah voltmeter, untuk mengukur arus ampermeter, dan alat untuk mengukur hambatan adalah ohmmeter. Namun untuk mengukur ketiga-tiganya sekaligus adalah avometer, merupakan singkatan ampere, arus, volt atau tegangan, dan ohm atau hambatan. Berikutnya, alat untuk menyambung atau memutuskan arus listrik adalah saklar. Benda yang dapat menghantar listrik, ingat, benda yang dapat menghantar listrik disebut konduktor listrik.
Benda yang tidak dapat mengantar listrik dengan baik disebut isolator listrik. Nah, contoh pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel PLTD, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga geotermal atau gas bumi. Nah, sementara siapa penemu listrik? Penemu listrik itu sendiri adalah Michael Faraday. Ini fotonya. Kemudian penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Bisa kita lihat fotonya ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada saat kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.